Terus di Islam ada kawin-kawin di surga. Islam ada nggak menurut Baca Bapak aja sendiri. Nah, menurut Bapak ada nggak? Kalau yang di surga itu manusiawi ya harusnya kebutuhan birahi ya tetap harus bisa disalurkan. Dikatakan Jadi gini, Anda bertanya di sini, kami Kristen itu, di sini kan channelnya Kristen berapologet, memberitakan firman Tuhan, menjelaskan, ya. Kalau kita buka ayat, ya, tadi kan tanya ajaran kasih. Jangan Anda tanyakan ajaran kasih. Kalian masuk sini kan, kadang kayak tadi, memframing, ya, ada palidarah. Kami menjawab sesuai dengan firman Tuhan. Kami ini mencintai Anda. Kami menyampaikan, ya. Untuk itu kami mengajar saudara-saudara. Yesus berkata dalam Yohanes 15:16, bukan kamu yang mencari, tapi aku yang memilih kamu. Bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Iya, kalau saya mau bilang Pak, kalau mau saya bilang bedanya kita dengan Bapak, kami menegur, kami menerangkan, kami memberitahu. Tetapi kalau Bapak bisa mengatakan orang kafir darahnya halal, itu bedanya Pak ya, darahnya halal. Siapa yang ku kasih, Itu kita bedanya. korban ku ajar. Bapak bisa bandingkan sendiri ya, Bapak bisa lihat ya di channel Muslim dengan di kami Pak ya, perkataan-perkataan kami itu adalah perkataan sesuai dengan kenyataan. Tetapi kalau Bapak bandingkan sendirilah bagaimana yang namanya menghina, ini bagaimana gitu. Bapak bisa bandingkan sendiri ya. Tuhan kami itu dia datang, aku datang untuk menyelamatkan yang hilang, untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang ya. Tetapi kalau orang yang nggak punya kasih, kalau ada orang hilang justru ditambah disesatkan. Setelah disesatkan dia akan dilempar ke neraka. Nah itu bedanya Pak. Ya Tuhan kami itu mengasihi kami, tetapi dia adalah Tuhan yang menegur juga. Ketika dia harus berkata keras ya dia keras. Ketika dikatakan kamu kesesat ya memang sesat. Ya. Ajaran Islam setelah saya mempelajarinya itu ternyata tujuannya satu, yaitu menentang Injil yang asli. Islam Ya, itu membawa Injil palsu. Ya. Injil palsu That is the goal of every purpose. Menentang Yesus itu Tuhan, menentang dia mati bagi dosa-dosa kita dan menentang dia bangkit pada hari yang ketiga. Cuma satu tujuannya. Betul. Padahal Injil itu 1 Korintus 15 Pak, yaitu Yesus Tuhan, dia mati bagi dosa-dosa kita dan dia bangkit pada hari ketiga. Kalau Bapak nggak percaya ini, maka Bapak tidak punya harapan untuk diselamatkan. Quran itu memberitakan 2 Korintus ayat 4 Pak, Yesus yang berbeda, Yesus yang lain yang lahir di pohon kurma, beda dengan Yesus yang adalah Al-Masih, Juru Selamat, Anak Allah yang hidup di dalam Alkitab. Betul ya Pak Botol? Jadi Bapak itu untuk menyadarkan Bapak, untuk Bapak tuh jangan mengikuti Injil palsu tuh harus dengan keras Pak. Kalau Bapak nggak sadar karena sudah dikencingi telinganya sama setan. Untung Pak. Pak Botol setuju nggak Quran itu membawa Injil yang berbeda dengan Injil yang ada di dalam Alkitab kita? Makanya Alkitab Bapak nggak bisa disatukan dengan Alkitab kami. Sang penggugat silakan. Apa yang mau disampaikan sang penggugat? Orang udah kabur. Ini ada botol. Ada. Ya, saya mau tambahin boleh nggak Pak Bom? Boleh. Ya, betul apa kata Ibu Sofi. Kenapa? Karena saya lihat ya sepertinya Nabi ya, baginda Nabi tidak kenal dengan agama manapun. Dan dia tidak peduli dengan agama manapun selain Nasrani, Yahudi, dan Israel. Kenapa begitu? Ya memang targetnya seperti itu. Karena jelas tertulis di dalam Al-Maidah itu. Telah kafirlah orang yang mengatakan Isa adalah Tuhan. Sebab Isa sendiri mengatakan Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Telah kafirlah orang yang mengatakan Isa adalah Tuhan, ya Isa adalah salah satu dari yang tiga. Nah itu betul, itu jelas sasarannya hanyalah untuk mengatakan orang yang bilang Yesus itu adalah Tuhan adalah kafir. Itu kalau menurut saya memang itu sasarannya adalah membawa Bapak Botol untuk menyangkal penguasa satu-satunya Allah yang itu yang betul-betul Tuhan gitu loh. Ya karena apa? Karena menurut saya ya karena Nabi Muhammad sudah punya Tuhan yang baru, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu Tuhan yang benar itu dia rendahkan hanya sebagai seorang nabi ya, walaupun dia di dalam Al-Qur'an itu memuliakan Isa itu sangat-sangat spektakuler, bahkan melebihi kaliber nabinya. Ya, semua kualifikasi Isa yang tertulis di dalam Al-Quran itu tidak dimiliki oleh nabi, baginda nabi.
Tetapi ya tetap saja akhirnya diturunkan derajatnya hanya sebagai nabi. Tetapi Pak Botol harus tahu ya bahwa Alkitab dengan jelas menyatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan, Pak. Dan dialah yang akan berhak atau dialah yang akan menghakimi seluruh isi dunia ini. Itu Alkitab mencatat begitu, Pak. Seperti itulah, Pak ya. Ya, jadi kami bukan menyembah manusia yang dijadikan Tuhan seperti yang orang Muslim bilang. Kami menyembah Tuhan yang pernah datang menjadi manusia. Dia sekarang sudah ada di sorga, ya. Itu dulu sekali, Pak. Lupakan masa lalu ketika dia datang ke dunia. Sekarang dia bertahta di sorga, itu loh, Pak. Silakan, Pak. Kami diam. Jadi mengenai pada intinya saya nggak membantah apa yang kalian katakan sih, karena itu kan keyakinan kalian. Jadi mengenai perbedaan antara Yesus sebagai Tuhan atau Nabi itu, apakah sebelum Bu Sofiatul pasti tahu ini, apakah sebelum zaman Nabi Muhammad perbedaan itu kan sudah ada sih sepertinya. Oh, maksudnya orang-orang yang menolak Yesus adalah Tuhan, ya memang iya, Pak, memang iya. Ya, tetapi bukan berarti orang yang menolak Yesus itu adalah dia yang benar, Pak. Kan bukan berarti penolakan itu adalah kebenaran, enggak kan, Pak? Makanya dikatakan di dalam Yohanes begini, Pak. Dia datang kepada milik kepunyaannya. Jadi Yesus itu Allah yang nuzul dalam rupa manusia. Dia datang kepada milik kepunyaannya, tapi milik kepunyaannya tidak mengenali dia. Karena mereka mengatakan, bagaimana mungkin Tuhan kok dalam wujud manusia? Makanya orang Yahudi mengatakan, ini kan siapa dia, bapak ibunya kita kenal. Bukankah dia anak tukang kayu, anak Yusuf, anak Maria? Ya, orang Yahudi tidak percaya. Ketika Yesus membuat mujizat, Yesus berkata, kalau kamu tidak percaya akulah dia Allah yang hidup, kamu akan mati loh di dalam dosamu, kata Yesus. Sekarang saya tanyakan kepada Bapak, ada nggak nabi-nabi Bapak ini yang bangkit dari antara orang mati seperti Yesus sekarang kekal selama-lamanya di surga? Ya, itu untuk memahami dunatur Yesus atau dua kodrat Yesus ini, antara keilahian dan insaninya ini, itu tidak mudah. Makanya Rasul Paulus mengatakan, aku berlari-lari mengejar pengetahuan untuk mengenal siapa anak Allah itu. Karena itu di dalam kekristenan abad-abad awal, itu sudah ada dua aliran, Pak. Yang satu menolak kemanusiaan Yesus, yang satu menolak keilahian Yesus. Mudeng ya, Pak ya. Nah, bidat inilah dua alirannya yang turun, Pak. Ya, yang menolak keilahian Yesus antara lain Arianisme, Saksi Yehova, termasuk Islam, Pak. Nah, iya, ya, termasuk Islam. Islam itu adalah sempalan dari Kristen yang menolak keilahian Yesus. Tadi kan ya, Pak, ya? Katanya Islam itu hanya untuk yang seperti itu tadi. Maksud saya kan sebelum itu kan udah ada klaim-klaim seperti itu. Sebelum Islam itu aja sih. Iya, Islam itu memang salah satu bidat Kristen. Islam itu adalah salah satu aliran Kristen yang menolak keilahian Yesus. Makanya kalau Bapak misalnya baca buku misalnya Yohanes Damaski yang sudah saya pernah upload juga, dan baca buku Abdul Masih Al-Kindi, perkembangan alam Islam itu tidak pernah disebut Islam. Nggak ada kata Islam, itu nggak ada. Kata Muslim itu nggak ada, Pak. Itu adalah satu heresi. Itu artinya penyelewengan daripada kekristenan. Makanya dikatakan bidat Nestorian yang Bapak kenal sebagai Waraka bin Nawfal atau Imam Bukhairah, itu kan orang Kristen, orang Nasrani tadi. Iya, orang Nestorian dia. Nah, malah dikatakan dia membuat kitab Injil. Dia akan membuat kitab Injil. Injil yang mana? Nah, Waraka inilah yang mengajarkan Injil ini kepada Muhammad. Salah satunya maksud saya. Ya, jadi kalau kita lihat sejarah, kira-kira yang ketemu dengan Muhammad bidat Nestorian ini ya, Pak ya, itu ada sekitar 1, ada yang mengatakan 2, ada yang mengatakan 30 biarawan Nestorian ini ketemu dengan Nabi Bapak yang bernama Muhammad. Waktu itu namanya bukan Muhammad, tapi namanya Katam. Ya, nama asli Nabi Bapak adalah Katam. Jadi ada 30 bidat kekristenan itu, Pak. Pada waktu itu di Mekah itu banyak sekali bidat-bidat Kristen, Pak, ada di situ. Dan itu bercampur. Makanya di dalam Quran itu bisa masuk yang namanya cerita-cerita dari Injil-Injil palsu. Misalnya Yesus lahir di bawah pohon kurma, Yesus membuat burung-burung dari tanah liat pada waktu bayi, Yesus bisa bicara pada waktu bayi. Itu karena itu bidat-bidat, Pak. Itu adalah ajaran yang tersebar yang masuk di dalam Injil-Injil palsu yang selalu diangkat oleh apologet Muslim Bapak. Itu Injil palsu yang ditolak. Karena apa? Ditulis setelah saksi mata mati, tapi itu bisa masuk menjadi wahyu di dalam Quran Bapak. Itu bidat, Pak. Ya, Yesus membuat burung-burungan dari tanah liat, Yesus bicara waktu masih bayi. Berarti Yesus dikasih kitab Injil pada waktu dia masih bayi. Ya, surah 3 ayat 39. Itu bidat, Pak. Yesus lahir di bawah pohon kurma itu bidat. Itu iya, Pak, di masuk menjadi wahyu di dalam Quran, Pak.
Ya, cerita-cerita itu nggak ada di Alkitab, adanya tuh di buku-buku apokrif ya, kisah the infancy of Jesus Christ ya. Pada masa itu orang-orang itu suka menulis cerita-cerita tentang mujizat-mujizat Yesus, cerita tentang Yesus, tetapi bukan berasal dari Alkitab. Kebanyakan cerita dalam Al-Quran itu berasal dari situ, Pak. Karena bisa ditelusuri, bisa dilacak. Cerita-cerita itu Kalau masih bisa bagi dibuka. umat Nasrani, Islam itu Heeh. harus bidat, nggak mungkin nggak bidat bagi orang Nasrani, harus, dan itu keharusan. Kalau nggak bidat berarti Enggak, Pak. Bukan begitu, Pak. Bapak keliru. Bukan karena diharuskan, enggak. Itu kenyataan memang begitu, Pak. Bukan diharuskan. iya kan nggak mungkin. Kalau nggak bidat berarti ya diterima Islam sama ibu. Bukan kami nggak menerima. Memang itu kata Rasul Yohanes itu kan sudah ditulis itu 1 Yohanes 4 itu kan. 1 Yohanes 4 itu ya orang yang menyangkal baik anak atau bapak dialah antikristus itu, Pak. Sudah dikasih tahu. Muhammad kan memimpin bapak untuk menyangkal anak baik maupun bapak. Jadi Ya di kan, zaman bahkan para dikatakan- rasul itu sudah ada yang memberitakan Injil yang berbeda, Pak. Di zaman para rasul itu sudah Sudah banyak dibilang, pemberitaan Injil yang lain. Injil palsu namanya. Mm-mm. Yesus yang berbeda. Udah banyak bidat juga, Pak, Masalahnya di kan zaman sudah dibilang. para rasul. Kriteria Maksudnya Injil kan- palsu itu gimana, Bu? Kan Iya, harus masalahnya ada kan kriteria. dibilang, Pak, bahwa tidak ada keselamatan di luar bangsa Israel. Ya, Alkitab ini sudah ditutup, tidak bisa ditambahkan, tidak bisa dikurangi. Barang siapa yang menambahkan sedikit saja atau satu ini pun terkutuklah dia, gitu loh. Bahkan sudah dikatakan, Yesus sudah mengatakan akan banyak nabi-nabi palsu, ya, mengaku ini, mengaku itu. Sudah dikasih tahu, Pak. Jadi kami bukan mengatakan bahwa Bapak itu sesat karena kemauan kami sendiri. Enggak, sudah dikasih tahu. Karena Injil itu sudah selesai, dan sekarang Yesus itu sudah naik ke sorga. Sekarang ini kita ada pada masa ketika kita sedang menunggu kedatangannya. Udah berhenti tuh nambah-nambahin Alkitab itu udah nggak bisa lagi, Pak. Sudah dikasih tahu, sudah paketnya tuh sudah selesai, sudah satu paket, Pak, ya. Nubuatnya sudah digenapi dan sudah digenapi dan dia sudah naik ke sorga. Ya, malaikat mengatakan sekarang ini, Pak, Bapak itu hanya tinggal menunggu kedatangannya. Nggak ada lagi kitab-kitab yang lain-lain tambahan-tambahan. Keselamatan itu datang dari bangsa Yahudi. Nah, itu artinya di luar itu ya tidak ada, Pak. Udah dikasih tahu, bukan kami Cara mengatakan Oke. sesat. Injil Bentar, Kami palsu nggak bisa gimana? terima. Udah. Menetapkan Injil Boti, palsu. botol. Ya. Botol apa ini? Botol pipis kontaka, botol apa ini? Botol. Iya, hadir. Tadi kan kamu tanya, Injil yang mana? Injil yang lain bagaimana? Nah, Galatia itu ditulis tahun 50 Masehi. Dan Enggak, saya nanya cara menentukan Injil yang palsu sama yang asli gitu, gimana caranya? ya tunggu dulu. Saya bicara dulu selesai baru kau bilang Injil palsu. Udah tenang aja. Kalau kamu mau cek, kau ke gereja-gereja lama, gereja Koptik di sana Roma Italia, atau kamu ke Israel. Kalau kamu ke gereja-gereja Katolik, kami punya nenek moyang, gereja moyang di Katolik ya. Bapak-bapak gereja buku lengkap sana tuh gerejanya Bambang Nursena gereja ortodok. Ya, katanya dulu ntar dulu. Itu Galatia itu ditulis tahun 50 Masehi. Mulai dari tahun 50 Masehi sampai 85 sampai 90 Masehi itu kitab semua ditulis dari beberapa orang. Ya, dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Tapi perjanjian baru ini surat Yohanes ya itu sudah disidangkan di Yerusalem melalui Kisah Para Rasul 15. Disetujui oleh murid-murid Yesus. Sekarang kalau kalian cerita tentang Isa Al-Masih, kita sudah tahu itu Yesus yang lain. Contoh surat Korintus yang ditulis tahun 60 Masehi. Ini ayatnya saya kasih lihat ya. Oh, nggak usah. Nih, perhatikan ya, ini di Korintus ini tahun 60 sampai 65 Masehi. Perhatikan, sebab kamu sabar saja. Jika ada seorang datang memberitakan Yesus yang lain. Siapa itu? Isa. Kita udah tahu 2000 tahun lalu. Memberitakan Yesus yang lain daripada yang telah kami beritakan. Contoh, kalian beritakan Yesus yang tidak disalibkan. Ya ini udah ada ayatnya. Yesus yang lain daripada yang telah kami beritakan atau memberikan kepada kamu roh yang lain daripada yang telah kamu terima, atau Injil yang lain daripada yang telah kamu terima. Contoh, Injil yang jatuh kejebuk dari langit. Iya. Injil yang tidak ada.
Saya kasih ayat lagi satu. Mantap. Nah, itu. Jadi Isa yang lain, Yesus yang lain, ya itu Isa. Saya belum Mantap. 700 tahun, 800 tahun itu belum ada. Makanya ada aja. Yo, Ayatnya lagi. Ya. Ayat lagi ya. Nabimu tuh memberitakan Injil yang lain. Injil yang diberikan kepada Nabi Isa ketika Nabi Isa masih bayi. Tapi berisik banget ya. Itu keliru. Nih, lihat ini. Dalam 2 Petrus 2 ayat 4, Petrus sudah tulis, Petrus itu siapa? Pemimpin dari 12 rasul. Dia udah menulis 2 Petrus 2 ayat 4. Allah tidak menyayangkan malaikat yang membangkang. Anak buah Lucifer semua dibuang dalam gua-gua yang gelap. Makanya kami orang Kristen sudah tahu siapa yang datang, karena iblis adalah yang menyamar sebagai malaikat terang. Ini ayatnya. Tetapi sekalipun atau seorang malaikat dari sorga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepada kamu, terkutuklah dia. Ya. Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang ku katakan sekali lagi. Jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, kutuklah dia. Ya udah ya. Ya udah. Itu yang mana yang palsu itu selalu yang belakangan, Pak. Nggak pernah ada yang duluan. Yang duluan itu original. Yang kedua itu tiruan. Selalu begitu, Pak. Alkitab sudah ada, Alkitab itu sejarah. Itu saja, Alkitab itu sejarah. Ya, jadi kalau ada yang kedua menyatakan saya adalah pelaku yang pertama itu, tetapi yang dia beritakan itu beda, tidak sesuai dengan sejarah, data realnya, ya itu yang palsu. Itu saja, Pak. Nggak ada yang palsu, itu yang pertama, Pak. Saya tambahin sedikit ya Pak Botol ya. Boleh. Seperti channel saya Al Hayat adalah Bring the True Gospel to Muslims. Karena ketika saya mempelajari Islam dan Quran, saya tahu bahwa kultus Islam ini yang menjauhkan Anda daripada keselamatan Allah. Ya. Amin. Jadi tujuan kita itu ada di 1 Petrus 1 ayat 9 sampai 10. Apa tujuan kita beriman, Pak Botol? Yaitu keselamatan jiwa kita, Pak. Ya, makanya ketika saya tanya di mana nubuatan keselamatan di dalam Quran, nggak ada. Quran itu tidak punya nubuatan tentang keselamatan sama sekali. Bahkan Anda dijamin masuk neraka. Kenapa kita begitu berapi-api, berkobar-kobar memberitakan Injil kabar baik ini, Pak? Injil ini kabar baik, Pak. Namanya aja Injil kabar baik. Kalau ada kabar baik, menurut Pak Botol ada kabar buruk nggak? Pak Botol? Tuh, kemana nih si Botol? Pak? Lanjut aja, Bu. Yang lain mendengar. Pak Botol, menurut Bapak Injil itu apa? Kalau di dalam Islam, Injil itu apa coba? Kita mau TikTok aja. Pertanyaannya saya jawab langsung, Pak. Nggak perlu, Bu. Iya, gini aja lah ya. Pertanyaan saya tadi, mohon maaf ya, tadi kepentar. Apakah mungkin itu Tuhan mengutus dirinya sendiri? Gitu? Bagi saya yang rasionalis itu tidak mungkin. Karena Bapak nggak tahu tujuan Tuhan itu datang ke dunia, itu masalahnya. Makanya Bapak ngomongnya begitu. Karena tujuan Allah itu datang ke dunia ini untuk menebus manusia, Pak. Itu tujuan utama. Karena apa? Karena yang manusia ditebus itu tanah, Pak, di bank itu yang ditebus. Dosa kok ditebus, Pak. Makanya Bapak tidak tahu apa-apa. Karena di kitab Bapak tidak ada di pelajaran kayak begitu, Pak. Bapak sendiri nggak ngerti Allah itu siapa. Gimana Bapak ngerti? Karena di kitab Bapak nggak ada diterangkan kayak gimana-gimana. Manusia itu kayak manusia apa, gimana. Manusia itu punya keterbatasan untuk menggapai hakikat Allah, itu manusia. Lah iya, justru itu. Makanya di kitab Bapak tidak ada. Pribadi, coba. Gimana tuh? Coba? Makanya... Pak, makanya di kitab Bapak nggak ada diterangkan apa-apa. Jadi Bapak nggak tahu. Jadi kalau kita di Alkitab itu sudah dijelaskan tujuan Tuhan itu datang apa. Terus manusia itu kenapa harus tebus, itu sudah diterangkan. Ya. Masalahnya Pak Wanwe, saya mau kasih tahu Bapak hilangkan paradigma Bapak ya, paradigma orang Muslim itu kata utusan itu, Pak.
Karena jelas Alkitab mengatakan utusan yang dibuat Yesus itu nggak sama seperti Bapak mengutus jongos Bapak. Enggak, Pak. Ini utusan dalam satu pribadi. Karena Yesus yang utusan itu mengatakan, aku datang dan keluar dari Bapa. Sebentar, Pak, ya. Yang utusan yang dimaksud oleh utusan di dalam kami itu, Pak, di dalam Roma 8, sebentar. Untuk berpikir. Sebentar. Kepala tak Sebentar. kilur, pakai otak untuk berpikir. Justru Bapak yang nggak pakai otak. Berpikir. Bapak yang nggak pakai otak. Bauti dulu, Bauti. Sebentar, biar Marban dulu. Sebentar, Mengutus Pak dirinya Uti. sendiri. Nggak apa-apa. Bapak sendiri udah Pak Wanwe. berkata di manusia itu terbatas otaknya. Tapi Bapak suruh Pak berpikir. Wanwe. Ya, saya mau menanggapi Kita sedikit. itu, Di dalam ya udah lanjutlah. Ya, sebentar Pak Marban. Di dalam Alkitab tidak pernah tertulis Allah mengutus dirinya sendiri ya. Allah mengutus anaknya atau sang firman. Anaknya, firmannya. Ya, Bapak coba tunjukkan mana dikatakan Allah mengutus dirinya sendiri. Ayat berapa itu? Jelas dikatakan Allah mengutus anaknya yang tunggal. Enggak. Kamu tunjukin ayat apa Allah mengutus dirinya sendiri. Ayat berapa? Gimana sih Pak Bom? Pak, di Ada mute, nggak Pak, dibuka mute-nya, Pak. ayat Allah mengutus dirinya sendiri? Jelas Alkitab mengatakan Allah mengutus anaknya yang tunggal, yaitu sang firman. Allah mengutus firman-Nya. Makanya dikatakan di dalam perjanjian lama apa? Aku mengutus firman-Ku. Dan firman yang keluar dari mulutku tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Dia akan melakukan apa yang aku suruhkan kepadanya, dan dia akan berhasil dalam apa yang aku perintahkan kepadanya. Udah Bapak ngerti keluar, nggak? ya udah keluar. Saya tantang di mana Allah mengutus dirinya sendiri. Nggak ada ya, teman-teman, jangan memframing ya. Allah mengutus sang firman, Allah mengutus anaknya yang tunggal, jelas. Ya, Galatia 4 ayat 4. Ketika sudah genap waktunya Allah mengutus anaknya. Yesus itu Dulu. adalah bagian dari Bapa, bukan Bapa itu sendiri. Istilahnya bagian dari Bapa. Dia datang dan keluar dari Bapa. Dia adalah firman-Nya Bapa. Alkitab menyatakan bahwa firman itu adalah oknum ya. Rasul Yohanes mengatakan firman itu hidup. Bukan seperti perkataan-perkataan biasa. Itu firman itu adalah oknum, satu pribadi lagi, pribadi kedua dari Allah Tritunggal. Kalau begitu Abdul, lu ketemu sama saya nggak usah di channel, ketemu langsung 4-4 aja. Kita bahas perjanjian lama ya. Kitab Taurat, saya tantang kalian. Bawa data kalian sama saya ya. Kalau begini bicara, kita palsu. Ditanya satu ayat, tidak bisa jawab. Kalian tanya kitab, 1000 ayat saya jawab. Saya tanya kalian satu ayat saja, mampu nggak? Kitab, saya nggak tanya yang Al-Quran atau apa, saya nggak tanya. Alkitab saja. Kalau nandar nggak usah lah, sudah jadi bala bini-bini bolo-bolo. Kalian aja yang belum-belum ya. Kita bahas Alkitab di sini, jangan bilang-bilang palsu, nggak usah. Saya tanya satu ayat saja. Saya minta kalian penjelasan ya. Ditanya satu ayat bingung, nandar aja au ya. Macam aja. Iya, katanya Pak. Ya, Rasul Paulus itulah penyesat kita. Kita ini adalah ajaran dari Rasul Paulus. Karena Yesus sendiri mengatakan bahwa dia punya Tuhan. Katanya begitu. Ya, Rasul Paulus bilang, iya. Inti-inti dari perdebatan kan itu semua. Yesus mengajarkan bertauhid. Katanya gitu. Kamu itu disesatkan oleh Rasul Paulus. Jadi kalau kita pakai ayat Rasul Paulus itu mereka bilang, siapa itu Rasul Paulus kan penyesat. Katanya gitu. Buktinya mana? Gini Bu, Iya. bentar Bu. Bu Uti, kalau mereka bilang Paulus yang nyesat, Ibu tanya balik aja, coba tunjukin dalilnya dari nabi kamu. Ada nggak bilang Paulus menyesat? Gitu aja. Paham Bu? Coba kita lihat ayatnya ya. Perhatikan ayat. Kuncinya, tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku. Nah, perhatikan. Tetapi jika kebenaran Allah karena dustaku. Tapi kalau Allah memang tidak benar, baru saya dusta bahwa Allah itu benar. Itu Bu maksud. Itu ayatnya. Cuma mereka nggak memahami. Karena mereka membela Tuhan mereka. Kita nggak perlu, Allah kita nggak perlu dibela. Karena dialah pencipta, dialah Allah yang benar. Nah, makanya ayat yang di bawah dikatakan. Coba kita perhatikan ya. Nah, ayat di bawah nih. Bukankah tidak benar fitnahan orang yang mengatakan bahwa kita berkata, marilah kita berbuat jahat. Kalau kita berbuat jahat untuk bela diri kita sendiri, ya udah, belum.
kebenaran. Tapi kalau Tuhan kita nggak perlu dibenar karena dia memang sudah benar. Ngapain mau dibenarkan? Makanya Paulus katakan, karena kenapa sampai saya mau dusta? Bahwa Tuhan itu benar. Dan dia memang sudah benar. Ngapain saya mau berdusta? Maksudnya Paulus begitu. Mereka itu nggak ngerti. Karena mereka berpikir kan Tuhan mereka perlu dibela. Kalau kita nggak perlu dibela Tuhan kita. Justru Tuhan kita yang dibela. Iya Pak, dari cara ininya aja Pak, dari cara kerasnya, radikalnya menentang bahwa Yesus itu adalah Tuhan, sebetulnya itu menunjukkan dengan jelas bahwa benar Yesus adalah Tuhan. Sehingga harus dilakukan penolakan sebegitu hebatnya terhadap Yesus itu. Coba kalau mereka tahu bahwa Yesus bukan Tuhan, nggak perlu mereka melakukan penolakan sehebat itu. Karena memang dia itu adalah Tuhan, sehingga disangkali sedemikian rupa gitu loh. Ya, kalau kita tahu nih ya, kita tahu nih ajaran, misalnya nih ajaran dewa-dewa itu nggak benar. Kita nggak ribut-ribut, kita nggak merasa itu harus dilawan. Enggak, biasa aja. Karena kita udah tahu, wah itu nggak benar. Tetapi karena kita tahu ya, itu adalah ajaran kebenaran ya ditentang habis-habisan. Dari cara mereka menentang aja udah ketahuan, menunjukkan bahwa itu adalah kebenaran gitu loh. Iya, kenapa Pak? Kenapa? Iya Bu, yang namanya apa ya? Yang namanya hal seperti itu kan mereka sudah berakar ya, sudah bertumbuh di pikiran. Ya, mereka menentang pertama mereka percayanya ke Tuhan Allah Subhanahu Wa Taala, dan hal itu sudah mereka yakini berabad-abad gitu, turun temurun gitu.